sudah membahas mengenai bagaimana kita membuat buku besar, diawali dengan neraca rugi laba, kemudian bagaimana kita memasukkan chart of account, memasukkan data-data mengenai transaksi-transaksi yang terjadi dalam transaksi keuangan atau transaksi akuntansi. Dan minggu ini, seperti janji saya akan membahas mengenai sebentar, ada chat. Ya, oke. Yang absensi di sana, bolehlah saya katakan bahwa ya kalian hadir. Nanti saya isi absennya manual. Kalau nanti di akhir ada tambahan, nanti saya akan tambahkan manual bahwa kalian memang hadir. Dan saya sudah share mengenai akuntansi sektor publik, jenis dan bentuk laporan keuangan yang sesuai dengan pasal yang berlaku di pemerintah daerah, dan kalian sudah bisa download mengenai materinya, sudah saya uploadkan di si Akad. Di mana dalam materi tersebut kita akan membahas mengenai pelaporan keuangan pemerintah yang seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan, baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik. Untuk selanjutnya, mengenai akuntansi sektor publik, di mana era tahun 1998 telah membuka wacana perubahan manajemen keuangan pemerintah terkait pelaksanaan otonomi daerah. Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 99 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mendukung pelaksanaan undang-undang tersebut. Jadi kalian boleh, yang kalian anggap penting, kalian boleh catat mengenai pasal-pasalnya, mengenai undang-undangnya yang saat ini sudah berlaku dan sudah berubah sesuai dengan peraturan pemerintah yang memang harus kita ketahui. Undang-Undang Nomor 25, silakan sambil dicatat saja. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 adalah perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mendukung pelaksanaan undang-undang tersebut. Pemerintah pusat mengeluarkan ada 6 butir. Yang pertama, Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang dana perimbangan. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang pengolahan dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang pinjaman daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang tata cara pertanggungjawaban kepala daerah, dan Surat Mendagri atau Menteri Luar Negeri dan Otonomi Daerah tanggal 17 November tahun 2000 tentang pedoman umum penyusunan dan pelaksanaan APBD tahun anggaran 2001. Permendagri Nomor 29 Tahun 2002 tentang pedoman pengurusan pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah, serta tata cara penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Pelaksanaan tata cara penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah, keuangan daerah, serta penyusunan perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999. Yang perlu kalian garis bawahi adalah nomor undang-undangnya, di mana
undang-undang yang berlaku, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang pedoman pengurusan pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Selanjutnya, pemerintah pusat mengeluarkan 2 undang-undang yang berhubungan dengan keuangan dan perbendaharaan negara. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara. Berdasarkan undang-undang dan peraturan tersebut, pengelolaan keuangan daerah di era reformasi memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, pengertian daerah adalah provinsi dan kota atau kabupaten. Maka dia dinamakan dengan pemerintah daerah. Yang kedua, pengertian Pemda adalah kepala daerah beserta perangkat lainnya. Pemda yang dimaksud di sini badan eksekutif. Sedangkan badan legislatif adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau disingkat dengan DPRD. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah. Jadi, terdapat pemisahan antara legislatif dan eksekutif. Perhitungan anggaran belanja daerah menjadi satu dengan pertanggungjawaban kepala daerah. Ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang tata cara pertanggungjawaban kepala daerah. Bentuk laporan pertanggungjawaban akhir tahun anggaran terdiri dari yang pertama, laporan perhitungan APBD. Yang kedua, nota perhitungan APBD. Yang ketiga, laporan arus kas. Yang keempat, neraca daerah. Dilengkapi dengan penilaian kinerja berdasarkan tolok ukur rencana strategis atau yang dikatakan dengan Renstra. Rencana strategis atau Renstra mengenai pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000. Yang kelima, pinjaman APBD tidak lagi masuk dalam akun pendapatan yang menunjukkan hak Pemda, tetapi masuk dalam akun penerimaan yang belum tentu menjadi hak Pemda. Masyarakat termasuk dalam unsur-unsur penyusunan APBD selain Pemda yang terdiri atas kepala daerah dan DPRD. Indikator kinerja Pemda mencakup yang pertama, perbandingan antara anggaran dan realisasi. Yang kedua, perbandingan antara standar biaya dengan realisasi. Yang ketiga, target dan presentasi fisik. Yang keempat, standar pelayanan yang diharapkan. Indikator-indikator inilah yang akan dinilai, yang mencakup kinerja dari pemerintah daerah. Laporan pertanggungjawaban kepala daerah pada akhir tahun anggaran yang bentuknya adalah laporan perhitungan APBD dibahas oleh DPRD dan mengandung konsekuensi terhadap masa jabatan kepala daerah. Apabila 2 kali mengalami penolakan dari DPRD, digunakannya akuntansi dalam pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan peraturan tersebut, peraturan yang mengakibatkan adanya perubahan yang mendasar dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD adalah Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000. Kemendagri Nomor 29 Tahun 2002. Perubahan mendasar tersebut adalah tuntutan akuntabilitas dan transparansi yang lebih besar dalam pengelolaan anggaran. Salah satu perbesaran pengelolaan APBD berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 dan Keputusan Mendagri Nomor 29 Tahun 2002 serta aturan penerusnya mengganti timbulnya perubahan sistem akuntansi keuangan pemerintah.
Perkembangan selanjutnya sejalan dengan diterbitkannya paket undang-undang tentang keuangan negara, yakni Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara, dan Undang-Undang Nomor 15 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Maka sebagai konsekuensinya adalah penyesuaian dan amandemen atas peraturan perundangan sebelumnya dalam kaitannya dengan pemerintah daerah dan pengelolaan keuangan daerah, maka diterbitkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, pengganti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999, muncul peraturan perundangan yang diamanatkan oleh undang-undang terdahulu seperti Peraturan Perundangan 20. Mengenai apa ini? Mengenai standar akuntansi pemerintah. Jadi kalian garis bawahi, standar akuntansi pemerintah ini diatur dalam Peraturan Perundang-undangan PP 24 Tahun 2005. Ini yang menjadi payung hukumnya. Dan biasanya akan diupdate per 1 tahun sekali. Tiap tahun biasanya akan ada perubahan. Peraturan pemerintah yang berpayung hukum dengan undang-undang yang telah diamandemen tentu harus menyesuaikan atau mengalami perubahan atau revisi. Peraturan pemerintah nomor 105 tahun 2000 misalnya diganti dengan peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah. Begitu juga dengan peraturan yang lebih teknis seperti Keputusan Mendagri nomor 29 tahun 2002 diganti dengan Permendagri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Kemudian dikeluarkan Permendagri nomor 59 tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Sebagai perubahan pertama, selanjutnya dikeluarkan Permendagri nomor 21 tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, perbendaharaan negara yang mengatur penggunaan basis aktual dalam sistem akuntansi keuangan pemerintah, maka saat ini dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Sebagai pengganti PP Nomor 24 Tahun 2005, Standar Akuntansi Pemerintah yang menggunakan basis kas menuju basis aktual atau case toward accrual. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 diamanatkan penggunaan basis aktual dalam sistem akuntansi keuangan pemerintah dilaksanakan paling lambat tahun 2015 untuk mendukung pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 238 Tahun 2011 tentang pedoman umum sistem akuntansi pemerintah. Standar akuntansi pemerintah diatur dalam Peraturan Perundangan Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah atau standar akuntansi yang dikeluarkan untuk prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, standar akuntansi pemerintah terdapat 3 lampiran. Lampiran yang pertama, tentang standar akuntansi pemerintah berbasis aktual. Lampiran yang kedua, tentang standar akuntansi pemerintah berbasis kas menuju aktual, dan laporan lampiran ketiga, tentang proses penyusunan standar akuntansi pemerintah berbasis aktual. Lampiran 1, standar akuntansi pemerintah berbasis aktual berisi: yang pertama, penyajian laporan keuangan. Yang kedua, laporan realisasi anggaran berbasis kas. Yang ketiga, laporan arus kas. Yang keempat, catatan atas laporan keuangan. Dan yang kelima, akuntansi persediaan. Yang keenam, akuntansi investasi. Yang ketujuh, akuntansi aset tetap.
Yang ke-8 akuntansi konstruksi dalam pengerjaan. Yang ke-9 akuntansi kewajiban. Yang ke-10 koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan operasi yang tidak dilanjutkan. Yang ke-11 laporan keuangan konsolidasian. Yang ke-12 laporan operasional. Ini lampiran 1. Standar akuntansi pemerintah atau yang kita katakan sebagai SAP. Kalau dalam pemerintah swasta dikatakan sebagai SOP, Standar Operasional Prosedur. Dikembangkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintah, konseptual akuntansi pemerintah, konsep dasar penyusunan dan pengembangan standar akuntansi pemerintah merupakan acuan bagi akuntansi pemerintah. Mencari pemecahan atas sesuatu masalah yang belum diatur dalam pernyataan standar akuntansi pemerintah. Interpretasi pernyataan standar akuntansi pemerintah yang selanjutnya disingkat IPSAP adalah penjelasan, klarifikasi, dan uraian lebih lanjut atas akuntansi pemerintah atau interpretasi pernyataan standar akuntansi pemerintah. Sistem akuntansi pemerintah pada pemerintah pusat dan daerah diatur dengan peraturan pemerintah mengenai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintah. Sehingga sistem akuntansi pemerintah pada pemerintah daerah harus diatur dengan peraturan gubernur, bupati, wali kota yang mengacu pada pedoman sistem akuntansi pemerintah. Yang pertama, mengenai konsep dasar akuntansi pemerintah. Di dalamnya berisi mengenai pengertian akuntansi pemerintah. Akuntansi pemerintah sebuah kegiatan jasa dalam rangka menyediakan informasi kuantitatif, terutama bersifat keuangan dari entitas pemerintah guna pengambilan keputusan ekonomi yang nalar dari pihak berkepentingan atas berbagai alternatif tindakan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sistem akuntansi pemerintah merupakan serangkaian prosedur mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, dan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintah daerah. Yang kedua, lingkungan akuntansi pemerintah memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Lingkungan operasional organisasi pemerintah berpengaruh terhadap karakteristik tujuan akuntansi dan pelaporan keuangannya. Ciri-ciri penting lingkungan pemerintah yang perlu dipertimbangkan dalam menetapkan tujuan akuntansi dan pelaporan keuangan adalah yang pertama, bentuk umum pemerintah dan pemisahan kekuasaan. Yang kedua, sistem pemerintah otonomi dan transfer pendapatan antar pemerintah. Yang ketiga, pengaruh proses politik. Yang keempat, hubungan antara pembayaran pajak dengan pelayanan pemerintah. Yang titik butir kedua, ciri keuangan pemerintah yang penting bagi pengendalian. Yang pertama, anggaran sebagai pernyataan kebijakan publik, target fiskal dan sebagai alat pengendalian. Yang kedua, investasi dalam aset yang tidak langsung menghasilkan pendapatan. Yang ketiga, kemungkinan penggunaan akuntansi dana untuk pengendalian. Yang keempat, penyusunan nilai aset sebagai sumber daya ekonomi karena digunakan dalam operasional pemerintah. Dan di pertemuan untuk sesi yang pertama minggu ini, saya akan hold dulu karena kita ada azan maghrib. Kita akan lanjutkan di sesi yang kedua dan saya akan absen satu persatu. Sebelum saya tutup untuk sesi yang pertama ini, kalau ada yang ingin kalian tanyakan, silahkan kalian tanyakan dulu. Mengenai materi yang saya sampaikan tadi, itu adalah peraturan pemerintah yang tidak bisa kita ganggu-gugat. Jadi sudah jelas peraturannya dan diatur dalam pasal juga undang-undang. Mengenai akuntansi sektor publik yang akan kita bahas, dasar-dasarnya kalian sudah mendapatkan di dasar-dasar akuntansi yang minggu-minggu sebelumnya sudah saya berikan. Hanya perbedaannya, kalau akuntansi sektor publik yang kita bahas saat ini sudah ada aturannya dalam aturan pemerintah. Jadi penyajiannya pun khusus. Kalau yang kemarin berbasis perusahaan swasta, itu akuntansinya sama, cuman peraturan pemerintah di situ tidak berlaku.
Cuma standar-standarnya sama begitu. Basis-basisnya sama begitu. Cuman peraturan pemerintah ini yang mengatur bagaimana aturan pemerintah untuk penyajian laporan yang harus dilampirkan per babnya. Ada 3 lampiran tadi yang dikatakan dalam akuntansi pemerintah tadi. Lampiran pertama itu berisi laporan-laporan keuangan yang sudah dipersiapkan. Jadi ada 3 butirnya dan setiap satu lampiran biasanya terdiri 14 berkas atau 14 laporan yang biasanya harus kita sajikan mengenai laporan keuangannya. Begitu juga lampiran kedua dan lampiran ketiga. Kalau tidak ada lagi yang ingin ditanyakan untuk sesi yang pertama ini, dan di tempat saya sudah ada 23 orang, saya akan mengambil gambar untuk selanjutnya kalian boleh masuk lagi di sesi yang kedua setelah azan maghrib. Oleh karenanya silahkan dibuka untuk videonya. Saya akan mengambil gambarnya. Hitungan ketiga, 1, 2. Oke, masih ada yang tertutup. Sebentar. Tutup. Kasih ya. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih atas perhatian kalian. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Kita akan berjumpa lagi di sesi yang kedua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.